Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat meringkus 4 komplotan preman yang kerap meresahkan warga dengan meminta uang secara paksa kepada sejumlah sopir angkot dan pedagang pasar, mulai dari 2.000 hingga 10.000 per orang sekali mangkal. Petugas menyisir kawasan pasar raya yang dikenal sebagai lokasi rawan aksi pembalakan. Satu persatu pelaku yang telah menjadi target operasi segera diamankan. Sempat terjadi ketegangan saat salah satu pelaku mencoba kabur menggunakan sepeda motor. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. Dari tangan salah satu pelaku, petugas menyita sebilah senjata tajam yang biasa digunakan saat beraksi. Para pelaku kini menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Padang. Polisi menegaskan operasi pemberantasan premanisme akan terus digelar guna menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan. Kobaran api meludeskan sebuah rumah yang dijadikan indekos di Jalan Alpukat 5, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan. 10 kamar indekos di rumah tersebut hangus terbakar. Diduga, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kamar penghuni indekos. Kebakaran di lokasi ini merupakan peristiwa yang kedua setelah beberapa tahun lalu api menghanguskan bangunan indekos. 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan setelah 13 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Di Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Dua kelompok remaja ini terlibat aksi tawuran di ruas Jalan Raya Panjaitan, depan gerbang tol Kebonanas, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dua kelompok remaja ini saling serang menggunakan senjata tajam dan batu. Aksi tawuran ini sempat membuat kendaraan yang melintas terpaksa berhenti agar tidak menjadi sasaran. Akibat tawuran ini, satu remaja menjadi korban akibat terkena senjata tajam. Korban yang tergeletak langsung dibawa menggunakan sepeda motor oleh rekan-rekannya. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian. Belum diketahui penyebab tawuran ini, namun diduga tawuran akibat saling ejek di media sosial. Kasus ini masih dalam penyelidikan Kepolisian Sektor Jatinegara. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Pemirsa hendak pulang usai meliput pembukaan Pekan Raya Jakarta. Seorang wartawati media online menjadi korban penjamretan di halte Balai Kota Gambir, Jakarta Pusat. Hanya hitungan detik ponsel di tangan korban raib digondol pelaku pesepeda motor. Sempat berupaya mengejar namun pelaku berhasil kabur. Detik-detik aksi penjamretan yang dialami wartawati media online terekam kamera CCTV di depan gerbang utama Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Meski korban berupaya mengejar pelaku jambret yang merampas ponsel di tangannya, namun pelaku berhasil kabur menggunakan sepeda motor Matic yang digunakan beraksi. Sebelumnya, korban ikut rombongan bis dari Balai Kota usai meliput pembukaan Pekan Raya Jakarta 2025 yang dibuka oleh Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, Kamis 19 Juni 2025. Korban dan rekannya beristirahat sejenak di halte.
ketika kita berdua lagi garap sebentar banget itu mau nyelesain berita yang di Jakarta Fair, itu selang waktu 5 menit kayaknya tiba-tiba HP yang aku pegang itu dijamret sama orang yang pakai motor metik. Ironisnya, kawasan Ring 1 kantor gubernur tak luput dari aksi kriminal yang kerap terjadi. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Gambir. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 bocah perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan diculik seorang pria dengan sepeda motor dan perhiasan emas yang dikenakan korban diambil. Pelaku mengajak korban dengan dalih menunjukkan sebuah toko. Kompleks Bumi Muswada Permai dan sekitarnya, 3 orang ini. Semuanya ini 3 orang ini diambil cantiknya. 3 bocah perempuan berusia 7 dan 8 tahun ini korban penculikan seorang pria di Komplek Bumi Bosowa Permai, Minasupa, Rapocini, Kota Makassar. Pelaku sebelumnya berdalih minta ditunjukkan sebuah toko di Jalan Daeng Lala, Kabupaten Goa. Setelah sampai, para korban dilepas perhiasannya dan ditinggal pelaku. Korban diberi uang Rp20.000 untuk 3 orang dan diminta untuk mencari warung. Pelaku kabur menggunakan sepeda motor dan sempat terekam CCTV. Korban dibawa orang tuanya ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Jadi sudah dikasih UBD uang tas 10.000-nya, 20.000 na 3 orang. Tapi ini anak ada minumnya 10.000, ambil lagi uangnya itu anak-anak 10.000. Karena kasih uang 20.000 na 3 orang. Antingnya diambil Bu itu? Iya, dibilang. Di mana Ben diambil Di situ beding. 3 orang semua antingnya? 3 orang. Polisi kini memburu pelaku. Sebaiknya selalu waspada saat anak-anak bermain sendirian, selalu diawasi meski dari jarak jauh. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Nekat mencuri di rumah kosong, 2 pelaku yang merupakan kakak beradik ditangkap oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Aksi penangkapan berlangsung humanis, pelaku yang tertidur pulas dinyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun oleh polisi. Halo, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Subdit 3 Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pencurian di sebuah rumah di kawasan Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan. 2 orang pelaku merupakan kakak beradik berinisial A dan MK. Ditangkap saat tengah tertidur di kontrakan yang tak jauh dari rumah korban. Aksi pencurian terjadi saat korban meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Sang kakak memanfaatkan situasi dengan mencongkel jendela rumah menggunakan sendok semen, lalu mengajak adiknya untuk membawa keluar barang-barang milik korban. Korban pun mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah usai kehilangan televisi, komputer, 2 unit ponsel, aki mobil dan motor, serta beberapa pasang sepatu mewah. Berhasil membobol rumah, kemudian tersangka masuk ke dalam dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah. Namun demikian, karena sang kakak merasa kesulitan membawa barang, keesokan harinya sang kakak kembali bersama adiknya bersama-sama untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah. Kedua pelaku pun dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Dian Helmi Sayang Bati, iNews melaporkan.